Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Asy-Syuhada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ketua DKM kita Ustadz Marta, para pengurus, Bapak Imam, Haji Mukra, Bapak Rosyid, bapak-bapak, para jamaah yang insyaallah sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita hadir di majlis ilmu yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din, dalam rangka memahamkan kembali tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Di antaranya kita telah masuk kepada ismun min asma'illahil husna, satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala yang baik, yaitu setelah Al-Quddus berarti As-Salam. Kemarin sudah sampai Al-Quddus ya. Jadi sebelum kita memasuki fikih dari asma Allah, dari nama Allah yang akan kita bahas, yaitu As-Salam, kita kembali murojaah untuk mentadaburi nama Allah Al-Quddus, yang maha suci ya. Suci dari aib perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kurang, yang cacat nggak ada ya. Jadi apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, keputusannya apapun itu adalah takdir baik, tidak ada takdir buruk. Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan kepada kita qada dan qadarnya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari tadabbur Al-Quddus? Artinya kita tidak boleh suudzon sama Allah. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Yang pertama, ketika kita tertimpa musibah, maka adalah yang pasti istirja ya. Menyebut kalimat istirja yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengoreksi diri. Karena orang ulama salaf katakan inni la a'siyallah, sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika kita bermaksiat, fa'arafu dzalik, maka diperlihatkan dampak maksiatnya kepada kita. Ternyata dahsyatnya ketika bapak-bapak, wal iyadzu billah, orang-orang yang melakukan maksiat, dampaknya bukan buat dirinya sendiri. Ternyata pengaruh buruknya itu berdampak kepada istrinya, berdampak kepada anaknya, berdampak kepada bahkan pembantunya. Bahkan kata ulama salaf, fa'arifu dzalika fi khuluqi khadimi wadabbati. Hewan tunggangannya juga jadi kacau. Bapaknya yang korupsi, anaknya kena dampaknya. Susah disuruh sholat. Karena apa? Dapat makanan dari makanan yang haram. Keras hatinya, akhirnya sulit untuk diajak menuju kebaikan. Bahkan ada yang kena narkoba. Ternyata pengaruh dari siapa? Dari makanan yang diberikan suaminya
kepada istri dan anak-anaknya. Dampaknya seperti itu, berbahaya. Maka ketika ada musibah kita lihat, koreksi di diri. Al-Quddus, karena apa? Allah Subhanahu wa taala maha suci dari aib. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan adalah suatu hal yang baik buat kita. Kemudian kita harus tahu bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Quddus, maka kita menyadari setiap aib dan kekurangan kita. Karena yang suci cuman Allah. Allah nggak ada aibnya. Kita banyak aib. Nggak bisa kita sombong. Punya harta nggak bisa sombong. Karena kalau kita punya harta banyak pun ada yang lebih banyak lagi. Kalau kita punya kedudukan, masih di atas kita ada orang yang memiliki kedudukan lagi. Bahkan sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata Ibnu Athaillah, ketika ada seorang memuji kita, annasu yamdahunaka lama yadhunnunahu fika, ketika orang-orang muji Bapak, Masya Allah ya, alim, soleh, berpendidikan, harta banyak, dipuji. Kemudian juga orangnya santun, dermawan. Maka kata Ibnu Athaillah, fakun anta dzaman li nafsik, maka celaklah dirimu. Kenapa? Lama ta'lamu minha, karena engkau paling tahu hakikat diri kita sendiri. Banyak dosa. Kadang berbuat maksiat ketika diam-diam, tidak ada orang lain, kita berbuat maksiat. Maka jangan pernah merasa wah ketika ada orang muji. Kata Ibnu Athaillah apa? Fakun anta dzaman li nafsik, maka celaklah diri ente sendiri. Kenapa? Karena ente paling tahu hakikat diri kita. Nah, maka masuk kepadanya sifat khudu. Sifat khudu itu rendah hati. Wadzul, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang seperti itu. Bahkan al-mu'minu idza mudiha, kalau seorang mukmin dipuji orang, istahya, maka dia harusnya malu. Ya, minallahi taala, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. An yathni alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsihi. Kenapa? Karena dia dipuji dengan sifat yang ia tidak dapati dalam dirinya. Nah, Masya Allah. Jadi seperti itu. Memahami Allah Al-Quddus, kita itu banyak aib. Kalau dipuji naik melambung, jadi Nabi sifatnya ujub, ya. Jadi bangga diri. Maka obatnya adalah tawadu. Tawadu itu rendah hati. Kemudian yang ketiga, karena kita memahami Allah Subhanahu wa taala Al-Quddus, Allah Maha Suci dari aib, kita harus siap-siap dengan aib orang yang ada di sekitar kita. Nah, pasti ada celah. Dalam syair Arab dikatakan man tolaba akhon bila aibin baqiya bila akhin. Kalau kita nyari temen duduk, nyari temen nongkrong, nyari sahabat, nggak pakai aib, nggak punya kekurangan, maka nggak bakalan dapet temen. Ya. Maka dengan Al-Quddus, dengan kita meneladani sifat Allah Al-Quddus, kita mudah memahami kekurangan istri kita, anak-anak kita, pembantu kita. Anas bin Malik itu dia bekerja, berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun, Pak. 10 tahun berkhidmat kepada Rasulullah. Ibunya yang ngebawain ke Rasulullah. Itu selama 10 tahun Rasulullah gak pernah bilang sesuatu yang menyakitkan. Kalaupun gak ngelakuin apa yang Rasulullah SAW perintahin, gak pernah protes yang gimana-gimana. Itu Masya Allah. Jadi Rasulullah seperti itu. Sama pembantu kita mungkin ngerasa lebih punya kekuasaan, kadang nyuruhnya juga seenaknya sendiri. Maka dengan Al-Quddus, ketika pembantu mungkin kurang bener ngebersihinnya, atau istri kadang-kadang nggak ngelakuin apa yang kita perintahkan, nah ini jangan langsung mudah marah. Karena ingat, Al-Quddus yang suci dari aib dan sifat itu cuman Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan Allah, sifatnya, namanya suci, nggak ada aibnya, nggak ada celahnya.
Nah, maka menyikapi kekurangan daripada aib saudara kita merupakan ladang amal. Itu ladang amal. Bayangan aja kalau mau begitu tiap tahun, apalagi suami istri cekcok ya, masalah sesuatu yang ringan itu hampir tiap hari, berarti belum memahami Al-Quddus ya dia. Karena nggak bakal selesai kalau kayak gitu. Tapi sudah memahami makna Al-Quddus, dia siap dengan apa? Kekurangan istri. Selesai masalahnya. Maka masuk ke dalam nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam. Ini tiap hari kita sebutkan As-Salam ya. Dalam sholat selesai disebutkan As-Salam. Kira-kira artinya As-Salam apa? Salam masuk bahasa Indonesia ya. Selamat, kemudian salam, biasa dipasangkan salam sejahtera. Memang artinya Assalam yang maha sejahtera, damai. Bahkan orang Islam pun diambil dari kata-kata salima, salam. Muslim berarti orang yang menebarkan salam, atau muslim orang yang berserah diri. Assalam. Apa makna Assalam? Kemudian bagaimana cara meneladani asma Allah Assalam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan pernah bisa masuk surga sampai kalian beriman. Jadi syaratnya masuk surga itu beriman dulu. Nah, syaratnya lulus ujian dari satu universitas, contoh misalkan lulus dari Universitas Trisakti, kebetulan saya di sana, itu syaratnya jadi mahasiswa dulu, ikut ujian, tapi bukan mahasiswa di situ, kira-kira lulus gak Pak? Nggak lulus lah, cuma ngikut ujian soalnya dijawab, tapi bukan mahasiswa di sana, nggak bakal lulus. Kalau mau lulus jadi mahasiswa dulu. Kalau mau amal ibadahnya dihitung sama Allah, diperiksa tadi, ada salahnya, ada benarnya, masuk Islam dulu. Ente masuk Islam, maka nanti semua amalannya dihisab, dihitung-hitung. Maka la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Ente nggak bakal masuk surga sebelum kalian beriman. Masuk Islam dulu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sempurna imannya kecuali apa? Saling mencintai, tahabbu. Dalam hadis yang lain kan cara mencintai itu tahadau tahabbu. Saling ngasih hadiah, maka kalian nanti akan saling mencintai. Kasih hadiah. Masya Allah. Itu akan menguatkan hati. Kemudian awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Rasulullah, mau enggak ana kasih satu hal yang kalian kalau kerjain itu kalian nanti bisa saling cinta mencintai karena Allah ya. Kata Rasulullah, afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Kita itu ngasih salam biasanya sama orang yang kenal. Kalau nggak kenal, amprokan di jalan ya, atau di tangga rumah sakit atau apa ya, nggak bakal ngasih salam. Ini saya adat begini masih ada di Mesir sampai sekarang. Kita satu flat nggak kenal sama siapa juga, di lantai 2, 3, 4 itu kalau papasan assalamualaikum ya, semua begitu. Papasan di jalan yang mungkin itu satu gang, kenal nggak kenal ngasih salam. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam. Kata Abdullah bin Amr bin As, u'budur rahman, beribadahlah engkau kepada Ar-Rahman yang maha pengasih. Wa'at'imut ta'am, kasih orang makan, orang yang butuhin kasih. Beda kalau kelihatannya bukan orang butuh makan. Orang ngemis dikasih makan gak mau, duitnya aja deh, mentahnya aja. Ini berarti orang bukan butuh makan. Pernah kita Pak, kayak kelaparan, Bu belum makan. Oh iya Bu, ini kebetulan ada lauknya, kita siapin kasih makan.
Kalau bisa mentahnya aja. Berarti orang bukan butuh makan. Maka nanti ada fatwa MUI-nya. Bagaimana hukumnya memberikan pengemis yang kita sudah tahu bisa mengidentifikasi bahwa itu bentuknya seperti itu. Bahkan kalau fatwanya itu di jalan-jalan itu haram. Di lampu merah haram. Apalagi sudah seperti profesi jatuhnya, tiap hari di situ. Nah, itu jadi haram makan. Nah, ini harus dilihat kondisinya. Tadkhulul jannah bisalam, maka kalau kita menebarkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, maka nanti kalian akan masuk surga dengan selamat. Apakah hanya dengan menebarkan salam? Muslim itu ahlus salam. Seorang beriman itu ahlus salam. Artinya apa? Maknanya apa? Maknanya keadaan kita itu, hati kita itu selamat dari hasad. Bahkan ketika selesai sholat itu ditutup dengan, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Ali Gum'ah, ya, ini salah satu mufti di Mesir, seolah-olah kita memulai kehidupan aktivitas yang baru itu dengan apa? Menebarkan keselamatan. Hatinya terjaga dari hasad. Bapak masuknya bareng-bareng ke masjid, cuman ngelihat seorang yang nggak disuka, ada tuh hasadnya. Ini di sini lagi sholatnya. Kalau bisa sih jangan di sinilah, pindah aja gitu. Ini padahal setiap akhir sholat dia apa? Mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Buat siapa? Menebarkan salam buat saudaranya yang ada di kanan dan yang di kiri, di belakangnya. Kemudian untuk para malaikat dan para jin. Ini sudah dibahas ya. Nah, maka keluar dari sholat hatinya penuh dengan keselamatan. Ustaz Marta baca doanya tadi selesai ketika sholat, Allahumma antas salam. Wahai Allah, engkaulah antas salam. Darimulah engkau adalah keselamatan dan kesejahteraan. Wa minkas salam, dari kamulah keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, pada Allah lah kembalinya kesejahteraan. Allah memiliki kesejahteraan. Fahayna rabbana bisalam, hidupkanlah kami di tengah-tengah kaum muslim ataupun di kaum non muslim dengan apa? Sejahtera. Mulutnya selamat, matanya selamat. Mulutnya selamat dari apa? Dari membicarakan aib saudaranya. Man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya nanti di akhirat. Mulutnya selamat. Su'ila an aktsari ma yudkhilun nas annar. Karena Rasulullah ditanya, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka apa Rasulullah? Al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Maka mulut nih, dari mulut orang bisa ribut, dari mulut orang bisa saling bunuh, dari mulut orang sampai nggak ngomong bertahun-tahun. Itu bagaimana mau dapat ampunan Allah? Sedangkan ampunan Allah pintunya terbuka pada hari Senin dan Kamis. Wa andiru hadaini, kalau ada yang bertikai bermasalah sama saudaranya, andiru hadaini hatta yastoliha, sampai nanti dia baikan. Ini hati-hati yang punya saudara masih ribut. Nah, ini harus cepat-cepat baikan. Karena apa? Ingat Allah as-salam. Kita juga harus menjadi as-salam, memberikan kedamaian, kesejahteraan. Damai kita sama saudara kita. Nah, ini berat. Ya, harus diteladani. Islam as-salam. Bahkan ketika perang pun ya, al-qital tujuannya linashris salam. Perang itu dalam Islam itu untuk menebarkan kedamaian. Kita tahu negara-negara ya yang dipimpin oleh selain Islam itu dalam keadaan tidak adil. Kemudian datang Islam untuk menerapkan apa? Syariat, untuk memberikan as-salam, keselamatan. Tujuannya bukan untuk menghancurkan. Semua pembebasan yang dilakukan oleh umat muslim itu harta-harta yang gak pernah dibawa habis, dipulangin ke Mekah Madinah. Enggak.
bahkan beranak pinak. Amr bin As beranak pinak di Mesir, Muawiyah di Syam, beranak pinak di sana. Nggak ada yang dibawa pulang, dijarah, dihabisin, ditinggalin kayak orang-orang Islam ya. Ketika zaman Al-Mu'tasim, zamannya Bani Abbasiyah, Hulagukan itu dibantai habis di Baghdad, di sekitar 200.000 sampai 1 juta orang. Kemudian perpustakaannya dihancurin, rumah-rumah dibakar, masjid dibakar, anak kecil semuanya, orang tua nggak ada rasa salam, nggak ada, habis dibantai semua di Baghdad. Ini orang kafir seperti itu kalau menang. Bahkan sebelumnya di Granada perang di Spanyol ya. Di Spanyol selama dibuka sama Tariq bin Ziyad, masuk ke dalam Islam aman. Perang salib dibebaskan sama mereka, dihancurin orang-orang Islam semua, dibantai habis semuanya. Tapi kalau Islam enggak, Islam menebarkan salam. Udah terbukti dari zaman dulu sampai sekarang. Fathul Makkah, ketika Rasulullah membebaskan Mekah, semuanya selamat. Kemudian Baitul Maqdis dibebaskan, zaman Salahuddin Alayubi, selamat semua. Konstantinopel dibuka sama Muhammad Al-Fatih, tenang semuanya. Tapi kalau Islam yang jadi korban, dihabisin, dibantai. Maka al-muslim ahlus salam. Muslim itu ahlus salam, selalu memberikan kedamaian. Apa maknanya? Ismun yatanawalu jami'u sifatillah. Assalam itu mencakup seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu sifatin min sifatihi jalla wa ala salamun min kulli aibin wa nuqsin. Maka sifat Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya, nama-nama sifatnya, namanya sifatnya itu terbebas dari aib dan kurang. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, idza nadharat ila afradis sifat, ya, kalau kita lihat nih dari setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan seluruhnya itu selamat dari aib. Semuanya selamat dari aib. Ya. Mimma yudadu kamaluha, dari sesuatu yang bertentangan dengan sifat Allah. Contoh, Allah hayyun, Allah maha hidup. Fahayatuhu salamun minal maut, maka hidupnya Allah itu terlepas daripada kematian. Nggak mungkin Allah mati. Beda Tuhan sebelah ada matinya. Mati diangkat, ya, diangkat menjadi Tuhan. Allah Subhanahu wa taala hayyun, nggak mungkin dia mati. Wa minas sina wan naum, Allah Subhanahu wa taala maha hidup, Allah nggak mungkin ngantuk dan nggak mungkin tidur. Manusia ngantukan dan tiduran. Beda. Allah hayyun. Allah Subhanahu wa taala qayyum, ngurusin makhluknya terus-menerus. Ya. Semua kebutuhan makhluknya dikasih. Orang berdoa ketika sholat didengerin, dikasih. Coba bayangin, dari setiap negeri ke negeri, kira-kira ada berhenti sholatnya nggak? Itu semua berputar dan mereka sholat kepada Allah. Pindah ke sini, sholat, pindah terus saja. Wa qayyum miyatuhu, maka sifat qayyumnya Allah itu dan kekuasaannya salamun minat ta'ab, selamat dari rasa capek. Nggak mungkin Allah capek. Kayaknya Allah capek nih. Nggak ngasih gue rezeki hari ini nih. Kayaknya Allah bosen kayaknya. Nah, bilang Allah bosen sama dia, sudah suudzon sama Allah. Padahal dia yang bosan sama Allah. Dipanggil ke masjid, dicari gak ketemu. Di masjid nggak ada, di majlis taklim dia kagak ada. Kemudian Allah cari di tempat orang-orang yang sholat duha juga nggak ada. Di tempat orang sholat qobliyah ba'diyah nggak ada juga. Nah ente bagaimana bilang Allah bosan? Ente yang bosan sama Allah. Ente nggak mau deketin Allah, ya nggak ketemu lah. Gitu.
Jadi tempatnya di mana? Allah Subhanahu wa taala merahmati tempat-tempatnya itu ada di masjid, ada di sholat, ada di puasa, ada di zakat. Itu tempat-tempat didatangi dan diturunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tempat puasa sunnah nggak ketemu juga. Jadi mau gimana protes sama Allah? Allah suci dari setiap aib. Salam an kulli aibin wa nuqsin. Kemudian wa ilmuhu salam. Ilmu Allah itu juga selamat dari apa? Urudin nisyan, dari lupa. Allah lupa kayak ini. Allah lupa. Dia bilang Allah lupa padahal saya udah zakat, udah puasa. Katanya kalau orang sholatnya benar, kemudian ngelakuin puasa-puasa sholat sunnah, Allah turunin rezeki. Permasalahannya selesai. Kok nggak selesai? Selesai permasalahannya. Maka dikatakan oleh ulama berarti ente belum bertakwa. Karena tujuan sholat itu untuk puasa, untuk bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan ada jalan keluar. Belum ada jalan keluarnya, berarti belum bertakwa. Sholat tapi belum takwa. Puasa belum takwa. Maka fatahimhu, dicek lagi sholatnya, dicek lagi puasanya. Itu yang harus kita lakuin. Husnudon sama Allah. Jangan-jangan sholatnya belum khusyuk, niatnya bukan karena Allah, atau niatnya berubah-ubah. Nah ini juga berbahaya. Wa iradatuhu salamun min khurujiha anil hikmah wal maslah. Dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu salam, selamat daripada apa? Min khurujiha anil hikmah. Pasti dan pasti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita itu pasti ada hikmah dan maslahat. Dikasih penyakit tahunan, itu apa? Ada hikmahnya. Kenapa? Karena memang manusia itu dipersiapkan bukan untuk alam dunia, dipersiapkannya untuk alam akhirat. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh benar-benar kami akan uji. Wa naqsim, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dari rasa takut, walju, dari rasa lapar. Pasti dikasih kayak gitu. Nggak mungkin nggak dicoba, tiba-tiba dia nggak ujian lulus aja. Bagaimana bisa lulus orang dia nggak ikut ujian? Ujiannya bertingkat-tingkat. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Dan ingatlah ketika kami menguji Nabi Ibrahim, bikalimat, dengan perintah dan larangannya. Sukses Nabi Ibrahim, maka dijadikan pemimpin bagi manusia. Keturunannya rata-rata menjadi para nabi. Ada Ibrahim, anaknya Nabi Ismail, Ishak. Dari Nabi Ismail turun menjadi Rasulullah, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Itu semua keturunan Nabi Ibrahim. Karena apa? Sukses ketika dia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Idibtala Ibrahim. Pasti yang namanya cobaan itu ada hikmahnya. Selesaikan dulu cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita. Wa milkuhu salamun min munaza atau min munazi. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu selamat dari pertikaian. Kerajaan kita mungkin kita menang pemilu, ada yang menggugat, nggak bisa jadi raja sesungguhnya tuh nggak bisa. Ada pernah saya satu waktu iktikaf di Islamic Center. Ada bapak-bapak nanya, Mas, di sini iktikaf kenapa? Oh, saya liburan Pak, sekalian liburan jadi iktikaf di sana. Kalau saya lari dari KPK, jadi iktikaf karena lari dari KPK. Dia sebagai panitia khusus penyelenggara ketika dia mengusung temannya orang Sulawesi, Kendari ketika itu.
Dia bagian yang semualah transportasi, terus ngasih apa sembako segala macem. Yang lawan sono nggak terima, menang suaranya. Akhirnya diungkit semua, ya sponsornya dicari. Akhirnya dia kabur dari di sana, itikaf di sini. Artinya apa? Kerajaannya itu ada yang mempertanyakan. Kekuasaan seseorang itu nggak lepas dari munazi, orang yang menentangnya banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala kerajaannya sempurna. Salamun minan munazi, nggak ada yang mempertentangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika 'adzabuhu wa intiqamuhu wa syiddatu batshihi wa sir'ati iqabihi. Azab Allah, ingat azab Allah itu sempurna. Selamat daripada rasa dongkolnya Allah, enggak. Karena rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lah dikasih azab. Intiqam, pembalasan apa yang kita kerjakan dibalas lagi nanti. Wasir'ati iqabihi, dan iqabnya, hukumannya dipercepat itu. Salamun min an yakuna zulman, itu selamat dari kezaliman Allah. Allah enggak zalim. Ada yang langsung dibalas lagi ketika dia berbuat dosa, diazab cepat. Yaitu bukan karena Allah zalim, ada hikmah gitu. Bal huwa mahdu hikmatihi, bahkan itu murni ada hikmahnya, wa adlihi, dan bentuk keadilan Allah. Maka ketika kita maliki yaumiddin, hakikatnya kita sedang memuji Allah. Malik, Allah itu raja. Tujuan kita ya untuk menuju alam akhirat, dia pemilik hari kiamat, maka Allah adil. Hari kiamat apa yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala? Menghisab. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti rajanya, pemilik manusia dan yang menguasai mengatur azab dan rahmatnya pada hari kiamat Allah. Maka dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah berlaku adil pada hari kiamat. Maliki yaumiddin. Jadi diingat-ingat ketika kita ngucapin maliki yaumiddin, semuanya itu harus tertuju kepada Allah. Setiap gerak langkah kita itu tujuan hakikatnya untuk menuju Allah, maliki yaumiddin. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada dalam hati kita. Kalau nggak maliki yaumiddin, tujuan kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatan. Duduk di majelis ilmu, maka kita mengetahui Allah akan menghukumi niat kita kelak pada hari kiamat untuk apa? Maliki yaumiddin. Nanti ikhlas. Bahkan Rasulullah mengancam, man ta'allamal ilma, barang siapa berbelajar ilmu agama, ilmu syariat, liyubahiya bihil ulama, untuk membangga-banggakan dirinya di hadapan para ulama, para asatid, para kiai, dia ingin membangga-banggakan dirinya, ngerasa berilmu, au liyujariya bihis sufaha, atau niatnya untuk mendebat orang yang dianggapnya bodoh, nggak punya ilmu pengetahuan, aulius rifabihi wujuhun nas, atau ingin mencari perhatian orang biar tertuju sama dia. Ini orang alim nih, pengen apa? Mendapatkan perhatian manusia. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Ini bahaya. Fahuwa finnar, maka tempatnya adalah di neraka. Allah Subhanahu wa taala pemilik ucapan salam. Ucapan salam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dalail hadzal ism, dan bukti-buktinya itu kita dapatkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah lah pemilik Assalam. Allah al-musallim ala ibadihi, Allah mengucapkan salam kepada hambanya. Fahuwa musallim ala rusulihi, kemudian Allah mengucapkan salam kepada rasul-rasulnya dalam Al-Quran. Wa ambiyaihi, dan kepada para nabinya. Kenapa Allah ucapkan salam? Allah mengucapkan salam buat orang-orang yang li imanihim, karena imannya, wa kamali ubudiyatihim, dan kesempurnaan ibadah mereka para nabi, wa qiyamihim bil balaghil muhbin, disebabkan karena mereka menyampaikan dakwah atas bukti yang nyata. Maka dikatakan
Qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihi alladzina astafa. Ucapkanlah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wassalamun ala ibadihi, keselamatan bagi hamba-hambanya yang terpilih dari para nabi. Kemudian salamun ala nuhin fil alamin, selamat terhadap kepada Nabi Nuh atas seluruh alam. Salamun ala Ibrahim, dalam surat As-Saffat ayat 109 Allah memberikan salam kepada Nabi Ibrahim. Ada salam yang dibaca oleh Imam Abu Hanifah itu berulang-ulang dalam surah Yasin. Kita baca Yasin biasa tiap Jumat, cuman gak pernah nangis baca Yasin sampai subuh. Imam Abu Hanifah baca satu kalimat ini, satu ayat ini, itu diulang-ulang sampai subuh, nangis gak berhenti-berhenti. Tahu ayatnya? Salamu qaulam mir rabbir rahim, keselamatan bagi dari mana? Dari Allah, mir rabbir rahim, Rabb yang maha pengasih. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pada hari ini kita pisahkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mujrim, yang satu ke surga, yang satu neraka. Dibaca terus tuh, yang selamat yang mukmin, tapi Allah pisahkan orang-orang yang mujrim, orang-orang fasik, orang-orang pelaku maksiat. Maka sekelas Imam Abu Hanifah itu nangis. Kita tahu amal ibadahnya bagaimana, sholatnya, tahajudnya, puasanya, kemudian sodakohnya seperti apa. Kita lihat dari sirah-sirah mereka, dari biografi mereka. Tapi baca ayat begini, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pada hari ini kami pisahkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Nangis, Pak, nggak berhenti-berhenti, sesenggukan dari mulai Isya sampai subuh. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Takut dan khawatir kalau kita termasuk bagian daripada orang-orang yang mujrim. Begitu seorang yang beriman itu, ketika hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibukakan pintu basirah, hikmah, dan melihat kesalahannya sendiri itu begitu besar. Beda sama orang pelaku maksiat, ngelakuin maksiat itu ngerasa kecil, ngelakuin kebaikan sedikit ngerasa besar. Tapi orang-orang yang mengenal Allah itu menganggap dosa yang kecil itu begitu besar. Para sahabat juga begitu. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dijamin masuk surga, Umar bin Khattab kadang-kadang bilang apa? Ya Allah, seandainya saya cuma jadi turab, seandainya saya cuma jadi seperti seekor burung yang gak dihisap. Itu Abu Bakar, Pak, dapat jaminan dari Allah. Tapi ucapannya seperti itu menandakan bahwa kedekatannya dengan Allah begitu dekat, sehingga terlihat macam-macam dosa-dosanya di hadapan matanya sendiri daripada melihat aib saudaranya. Nah ini, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Idan af'alullahu dzatihi munazzahatun an kulli aib. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu suci dari setiap aib. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala munazzahatun anin kulli nuqsin. Sifat Allah juga terlepas dari aib dan kekurang. Sifatnya, pekerjaannya. Kalau kita kan kadang-kadang pekerjaan kita banyak aibnya. Jadi pegawai aja ya kadang-kadang terlambatnya banyak. Banyak aib. Ya, pekerjaan Allah sempurna semuanya, nggak ada yang cacat. Ya. Coba dalam surat Al-Mulk itu kita disuruh untuk melihat apa? Langit, nggak ada celahnya, sempurna. Itu pekerjaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya sempurna. An kulli aibin wa af'aluhu munazzatun anisyarr. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala suci dari keburukan. Orang kadang-kadang bilang, istri saya pernah ditanya orang, ini sampai jam berapa Isya ya? Masih lama ya? Setengah. Katanya Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, tapi kok orang-orang Afrika itu hidup dalam kelaparan, dia bilang. Allah katanya selamat dari perbuatannya, cacat, nggak ada cacatnya. Tapi orang-orang Afrika itu hidup dalam kemiskinan, banyak yang kelaparan.
Ternyata penyebabnya kalau kita telusuri Pak, itu penyebabnya orang Eropa sendiri. Mereka petani-petani kopi itu anaknya aja nggak sempat menikmati apa yang dihasilkan oleh bapaknya. Karena apa? Kopinya benar-benar dibeli dengan harga murah. Kemudian orang-orang Eropa, khususnya di Jerman itu sama seperti di Singapura, udah 7 tahun mobilnya itu harus diganti. Digantinya di mana? Ada yang ngejualin juga, dijualinnya ke Afrika. Harganya itu kisaran $500 kalau jadi bekas. Kemudian dijual ke sana 2.800 euro, maaf. Berapa kali lipat itu? Sebelum dikirim ke sono diambil dulu lagi saringan dari knalpotnya. Itu katanya bagian yang paling bagusnya. Jadi mah udahnya jadi bekas. Kemudian di sono ditekan lagi. Nah, jelas-jelas jadi miskin. Coklatnya juga sama, yang beli orang-orang Eropa dengan harga murah, dijual lagi dengan harga mahal. Jadi yang bikin siapa? Ya manusia itu sendiri. Jadi keburukan itu atau musibah itu kadang-kadang kita yang buat sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala munazzahun, itu suci dari anisyarri, berbuat buruk. Enggak ada Allah menzolimi hambanya, itu enggak ada. Pasti ada. Siapa yang membuat burukan itu? Ya hambanya sendiri. Kita dikasih pilihan. Khuliqal insanu liyas'uda ilal abad. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam musibahnya, ya, hadhihi syurur la budda minha min ajli ihdatsin nata'ij at-thayyibah. Pasti di sana Allah menginginkan nilai-nilai kebaikan. Ada nilai-nilai kebaikan yang Allah inginkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu agar mereka merasakan kebahagiaan yang abadiyah. Al-abad itu lisa'adatil abadiyah. Abadi itu bahasa Arab, abadiyah. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Tujuannya itu. Fa idza inharafa an hadfihi, kalau manusia udah mulai menyimpang, maka Allah benerin. Fala budda min tashih masar. Allah benerin jalannya. Dicontohkan oleh Muhammad Ratib An-Nablusi, ya, Syekh Nabulsi, beliau katakan, contoh bapak tangannya ini bermasalah, kemudian kena apa namanya tuh, bukan virus, atau menggerogoti lah, atau kena gula, ya, harus diamputasi. Kira-kira kita nyalahin dokternya nggak? Ini dokter kejam nih, masa orang harus dipotong tangannya? Padahal dipotong tangannya untuk kebaikan, untuk penyembuhan. Al-ilaj di sini penyembuhan. Maka orang-orang yang bermaksiat kadang-kadang ditimpa musibah, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu zalim, bukan, karena kasih sayang Allah. Pengen apa? Pengen disembuhin. Cuman kadang-kadang kita nggak mau disembuhin. Gitu. Ini salah satu keburukan hati itu. Fi qulubihim marad. Hatinya udah mulai sakit. Maka para ulama katakan namanya buruk atau baik itu cuman dilihat dari apa? Dari sisi manusianya aja. Karena hakikatnya semua itu baik menurut Allah. Ketika kita punya sesuatu, barang hilang, kemudian kita sedih. Hakikatnya kan bukan milik kita, milik Allah. Di pandangan manusia itu sesuatu yang menyedihkan, musibah. Ya. Tapi tidak ada namanya keburukan musibah mutlak. Itu hanya pandangan manusia. Menurut pandangan Allah baik. Nah, kita menilainya musibah. Hadza awalu ta'rif jalla jalaluh min asma'il as-salam. Salimat dzatuhu minal uyub. Allah Subhanahu wa taala, kita kembali tadi, salam, zatnya daripada aib, kemudian selamat sifatnya daripada kekurangan. Inna kulla syarra tarahu a'yunukum, apa yang kita lihat keburukan dari mata kita itu, wa syarrun muwadhab li maslahatil insan, hakikatnya untuk kemaslahatan manusia. Nah, ini untuk
kemaslahatan manusia. Lalu bagaimana caranya meneladani sifat Allah As-Salam? Kalau kita ambil dari kitabnya Maqsadul Asna, kitab Imam Al-Ghazali fi Syarhi Asmaul Husna, dalam menerangkan tentang Asmaul Husna, maka As-Salam kullu abdin salima anil ghish. Dari sifat Allah ini harus kita ambil teladan, manusia itu harus selamat dari curang. Curang di mana aja? Curang ngambil waktu, curang timbangan, curang, ya pokoknya nggak boleh curang. Man ghasyana falaysa minna, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan bagian dari kami. Keimanannya kurang sempurna. Curang dalam pemilu termasuk laisa minna, bukan bagian dari golongan kami, kata Rasulullah. Curang dari apa aja? Maka mukmin sejati itu mampu meneladani sifat As-Salam, selamat dirinya dari perbuatan curang. Kemudian mukmin itu harus selamat dirinya dari apa? Dari hasad kepada saudaranya. Hasad ya Pak ya. Ingin memiliki barang yang dipunyai orang lain hilang gitu. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini hasad. Maka enaknya berteman sama orang beriman, berteman sama orang soleh. Itu orang soleh nggak ada hasadnya, hatinya nggak ada hasad, nggak khawatir kita. Kemudian selamat mulutnya dari apa? Dari gibah. Di belakang kita nggak ngomongin. Nah, makanya berteman dengan orang soleh itu tujuannya apa? Mengambil kebaikan-kebaikannya, sehingga kita tertuntun untuk berbuat baik. Wa iradatasy syarri qalb, selamat dirinya dari ingin berbuat jahat dalam hatinya. Nah, itu harus tuh. Ketika udah mulai terbenak ingin melakukan perbuatan buruk atau maksiat, kata Imam Ghazali, putus langsung diputus. Udah mulai berangan-angan nih Bapak nih, kayaknya enak nih nyamperin rumah janda di sono. Ini udah angan-angan begitu, diputus di situ. Kenapa? Kalau nggak buru-buru diputus, dipikirin, kemudian berstrategi bagaimana caranya ke sono, apa yang harus dikerjakan sampai itu terrealisasi. Kalau nggak buru-buru diputus. Jadi kalau terbenak ada tadi wa iradatasy syarri qalbuhu, nah, ini harus segera diselamatkan. Wasalimat an al-atham al-mahdhurat, maka seorang mukmin itu harus selamat jiwanya dari perbuatan dosa yang diharamkan. Jawarihuhu, kemudian anggota tubuhnya semua, matanya selamat dari perbuatan yang diharamkan, mulutnya, kupingnya atau telinganya. Kita tahu dalam sebuah hadis dikatakan, wa man istama'a ila hadithi qaumin, barang siapa yang mendengar omongan orang lain, wa hum lahu karihun, orang yang kita dengar enggak suka, nih kuping nggak dijaga nih, nggak selamat kupingnya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan, maka apa kata Rasulullah? Subba fi udunihil anuq yaumal qiyamah, maka akan dituangkan cairan tembaga ke dalam kupingnya. Kupingnya nggak selamat, kena tembaga cair, itu bagaimana panas ya Pak? Kasih lilin aja deh, lilin yang dipanasin, tetesin sedikit aja ke kuping. Itu bagaimana? Apalagi tembaga lagi. Nggak gemen-gemen, tembaganya tembaga neraka itu. Subba fi udunil anu, kuping nggak terjaga, kemudian ngedengerin gibah juga kan kuping kena juga, mulutnya nggak terjaga, maka nah ini yang harus kita ambil dari As-Salam, mulut terjaga, mata terjaga, selamat dari perbuatan yang diharamkan, kuping terjaga, kemudian faraj, kemaluan. Kata Rasulullah, mataroktu ba'di, tidak ada yang aku tinggalkan setelah peninggalanku itu ad-dharra, yang paling berbahaya untuk siapa? Untuk rijal, untuk laki-laki. Apa? Ad-dharra minan nisa, fitnah wanita. Itu paling melemahkan syahwat. Maka ada para salaf ulama itu, saya lebih baik disuruh menjaga harta benda daripada dikasih amanat
sama budak hitam yang legam sendirian. Itu ulama Pak, sekelas ulama nggak mau dititipin budak hitam legam sendirian di rumah, mendingan disuruh jagain harta orang. Itu lebih selamat. Sampai seperti itunya Pak. Mau bukanya bagaimanapun bisa setan bikin jadi indah itu. Jadi sebelum itu terjadi mendingan langsung diputus. Nah, dan kita tutup dengan kisah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW adalah manusia yang benar-benar telah mempraktekkan menebarkan salam. Permusuhan orang-orang kafir Quraisy 13 tahun kepada Rasulullah SAW, bagaimana mereka menyiksa para sahabat, ya, bagaimana mereka menyiksa Rasulullah. Coba kita lihat ketika Fathu Makkah dibebaskan, lalu Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy ini udah khawatir nih, Muhammad kayaknya balas dendam nih. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma turawna anni fa'il fikum. Kira-kira apa pendapat kalian yang akan saya kerjakan, yang apa saya lakukan atas perbuatan kalian? Apa kata mereka? Qalu khairan. Ya Muhammad, engkau orang yang baik. Akhun karim, saudara kami yang mulia. Wa ibnu akhin karim, dari anak saudara kami yang mulia. Kata Rasulullah, idhabu fa antum tulaqo, maka sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing, kalian bebas. Jadi Rasulullah SAW tebarkan salam. Maka turunlah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah, ya, telah datang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Jadi kalian akan melihat manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong. Jadi disebabkan karena apa? Sifat as-salam, memberikan keselamatan dan kesejahteraan. Bagaimana caranya? Banyak-banyak berdoa, ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikasih rasa mampu meneladani sifat as-salam. Ta'abbadu, beribadahlah kalian, bi akhlakillah, dengan akhlak Allah. Ada sebagian ulama mengatakan takhallaqu, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Assalam. Wallahu a'la wa a'lam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Dari sini mungkin ada di antara para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Namun kalau tidak, kita cukupkan. Iya, baik. Karena saya kali ini mengikuti jadi saya akan mundur sedikit berita ya. Oh ya. Jadi kita akan bertanya tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita baca surat Ar-Rahman ayat 157, bahwasanya Ar-Rahim itu ditentukan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, tapi baik itu manusia, binatang maupun ciptaan Allah lagi. Tapi untuk Ar-Rahman ini hanya diperuntukkan pada orang yang beriman dan bertakwa di akhirat gitu. Maksud saya yang dimaksud orang beriman dan bertakwa ini, apakah orang-orang non-muslim itu termasuk orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, atau termasuk orang-orang semua gitu ya, beriman dan bertakwa itu, baik muslim atau non-muslim? Karena saya melihat ini, kata-kata bertakwa itu adalah orang percaya dan percayai, ya kan, dengan hanya Allah gitu kan ya. Yeah. Tapi kan non-muslim pun ada percaya dengan adanya Allah, namun keadaan yang berbeda gitu. Apakah dia mendapatkan rahmat itu atau tidak? Yeah. Rahmat tadi. Kita mundur kembali ke belakang kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Kalau Ar-Rahim itu dia biasanya diikat muqayyad itu diikat dengan orang-orang mukmin. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu rahim. Nah, sedangkan memang di sini kita
Bedakan ya. Semuanya marbutun atau semuanya dengan marbut dengan kalimat Allah, rahimallah atau rahmatullah, baik Rahman ataupun Ar-Rahim. Kemudian ulama membedakan antara al-farqu fi makna lafdzir Rahman war Rahim. Anallaha yarhamu umuman jami'a makhluqatihi fil alam. Untuk kalimat Ar-Rahman ini maka Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Sedangkan Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman, ya kasih sayangnya kelak nanti di akhirat. Bahkan dikatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mukmin itu rahim. Kemudian cinta kasih Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Nanti dikatakan untuk orang-orang yang kafir itu, ya, mereka mendapatkan bagaimana? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Maka ketika orang-orang yang kafir tadi di alam akhirat mengatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, nanti insya Allah kami akan berbuat taat, ya. Tapi kata Allah apa? Ukhsau fiha wala tukallimuni. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di sana dan janganlah kamu berbicara denganku. Karena memang khusus nanti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala turunkan kelak 99 rahmatnya itu di alam akhirat. Jadi para ulama itu dalam tafsirnya baik dalam surah Al-Fatihah itu hanya menjadikan yang namanya Rahman itu semuanya dapat. Yang kafir dikasih makan, yang kafir dikasih rezeki kaya, yang kafir dapat apa? Kecerdasan. Semua dapat dia. Mukmin dapat semuanya juga. Dapat anak, dapat harta, dapat jabatan, tetapi rahimnya Allah hanya untuk orang-orang beriman di akhirat. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima, diikat tuh kata-kata rahim dengan mukmin. Tapi enggak didapatin, kalimat ini diikat untuk orang-orang selain mukmin. Orang kafir enggak dapat. Sudah dalam Al-Qur'an memang sudah dimuqayyad, diikat dengan kata-kata mukminah. Wallahu a'lam. Waliyadu billah. Makanya kata saya, kalau mau dapat minimal masuk kuliahnya, daftarnya jelas registrasinya. Kalau nggak terregistrasi, ente tahu itu jawabannya. Allah itu satu, tahu jawabannya, cuman nggak masuk, ya nggak lulus. Mau ngakuin Allah Subhanahu wa taala satu, ya orang-orang itu ketika ditanya siapa Tuhannya, Allah, orang-orang kafir. Tapi dia belum masuk meregistrasi dirinya untuk ikut ujian, ya nggak bakal bisa. Ikut dulu, masuk ke dalam kampusnya, masuk dulu ke dalam Islamnya, nanti baru terhitung menjadi orang mukmin. Biar kata nilainya kecil, kayak lulusnya dengan nilai paling terkecil, cuman bisa ngandelin sholat sekali Jumat doang. Itu masih Allah Subhanahu wa taala ada iman dalam hatinya, bisa masuk surga. Nilainya kecil, nilainya gede, tahu dia, cuman nggak mau masuk Islam. Waliyadzubillah, Abu Thalib tahu, ya, paman Rasulullah SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya Tuhan, cuman nggak mau masuk Islam. Akhirnya apa? Dengan perantara syafaat Rasulullah, Abu Thalib masuk nerakanya cuma sampai batas mata kakinya, kemudian otaknya melepuh. Itu sudah mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi karena apa? Beriman, mengakui Rasulullah Nabi, tapi nggak diucapkan, nggak registrasi, ya, tetap masuk neraka. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam. Antara mukmin muslim dan bedanya apa? Muslim. Ya, maka tingkatan Islam itu dalam sebuah hadis, pertama Islam, kemudian iman, kemudian yang ketiga ihsan. Ada seorang badui katakan, ya Rasulullah, amantu, saya beriman. Belum, kata Rasulullah. Katakan, saya aslamtu, saya telah Islam. Islam itu apa?
syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wal hajj, dan haji. Iman apa? Maka iman tadi, iman kepada al-aman billahi wa malaikatihi wa rusulihi, kemudian rusulihi wa kutubihi wal qadar syarihi wa khairihi, kemudian hari kiamat, qada qadar, hari kiamat dulu, kemudian qada dan qadar, Allah baik buruk. Mengimani Allah itu pondasi awalnya dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tahapan itu Islam itu baru zahirnya. Islam baru zahirnya, prakteknya sholatnya iya, zakatnya iya, puasanya. Tapi iman itu dalamnya mengenal Allah, ma'rifatullah. Maka dia dengan iman tadi, dengan mengenal Allah, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah dengan ikhlas. Belum tentu yang Islam tadi itu melakukannya karena Allah. Baru muslim aja, baru menyatakan keislamannya, zakatnya, puasanya. Tapi ada lagi tingkatan yang lebih tinggi adalah ihsan. Apa ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kalian menyembah Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau seandainya kalian tidak bisa melihat Allah dan Allah memang tidak bisa dilihat, fa innahu yaraka, Allah melihat. Nah, ini tingkatan di mana orang sudah menghadirkan Allah, muraqabah. Muraqabah itu menghadirkan di setiap langkahnya itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Maka para ulama biasanya ini mewasiatkan kepada anaknya, pada anak pamannya, ketika kalian mau tidur, sebutkan Allahumma Malik, Allah Raja, Allahus Sami, Allah Maha mendengar apa yang kita kerjakan, Allah Basir, Allah Maha melihat. Itu diucapin, Pak. Riyadhahnya. Riyadhah itu olahraganya, latihannya seperti itu. Terus dilazimkan di mulut, jadi memasukkan dalam hati kita, Allah melihat, Allah mendengar apa yang gue ucapin, apa yang tersirat dalam hati gue, Allah tahu. Nah, jadi nanti itu masuk ke dalam tingkatan yang lebih tinggi, ihsan. Itu tingkatan derajat bagi orang-orang dalam Islam. Islam, iman, ihsan. Nah, itu masuknya mukmin tadi. Iman itu mukmin, orang yang beriman. Aslam tuh muslim, baru dia sekedar mengucapkan syahadatnya. Nah, prakteknya tingkatannya masuk ke dalam kategori iman. Islam. Wallahu a'lam. Muslim, mukmin, muhsin. Ya. Muslim, mukmin, makanya bahasanya bukan ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Bahasanya bukan ya ayuhan nas. Kalau ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Perintahnya untuk manusia makan yang baik-baik. Tapi perintah puasa itu berat, makanya butuh diperintahkan pada orang yang beriman. Coba banyak yang nggak puasa di bulan Ramadan, banyak karena Islam dia, tapi imannya nggak kuat. Ya, tadi belum pada tahapan iman, belum lagi nanti tahapannya muhsin tadi, ihsan. Itu tahapan yang lebih tinggi lagi. Ya, gerak langkahnya semua sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sifat-sifat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, dan kita mampu beribadah dengan melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menghantarkan hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mari sama-sama kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.